Puji Tuhan, hari-hari ini ada banyak anak muda yang nelpon saya. Intinya mereka ingin punya urapan. Nah, mereka mau belajar, tetapi ketika mereka ikut dengan saya kurang lebih dari 1 bulan, saya melihat satu persatu dari mereka itu meninggalkan saya. Dan rupanya mereka melihat selama sebulan itu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka lihat seperti di video saya. Sangkanya mereka bahwa mereka dalam waktu singkat itu mereka bisa menjadi pribadi yang penuh urapan dan ya intinya itu yang mereka harapkan terjadi. Tetapi mereka tidak menemukan itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, mereka tuh lupa ada beberapa hal. Dan saya mau berkata begini, yang pertama, bahwa yang pertama, tidak ada namanya urapan instan. Sekali lagi saya mau bilang, tidak ada namanya urapan instan. Bapak Ibu terkasih, yang namanya Elisa menjadi muridnya Nabi Elia itu kurang lebih dicatat 8 tahun. Nah, begini kisahnya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, di sini berawal dari Tuhan memilih Elisa untuk menjadi pengganti Nabi Elia. Saya mau berkata, Elisa bisa Tuhan urapi itu bicara tahunan. Itu bukan bicara 1 bulan training. Tidak ada. Nah, itu urapan bicara kamu bergaul dengan Tuhan. Nah, urapan itu bicara tahunan. Kita berjalan dengan Roh Kudus setiap hari dengan setia dalam pelayanan kita. Jadi kalau hari ini kita pelayanan, misalnya pelayanan doakan orang sakit, doakan orang yang ada cacat di bagian tubuhnya, ada orang yang mengalami depresi, stres dan sebagainya. Itu pelayanan itu kita jalani dengan setia selama bertahun-tahun. Nah, saya mau berkata, awal-awal mungkin kita berdoa buat orang-orang itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi seiring waktu berjalan, kita dengan setia, kita bisa melihat tadinya orang-orang yang kita doakan itu tidak ada dampak atau efek apapun ketika kita bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tidak terjadi apa-apa. Tapi lewat proses dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pasti akan jadi berbeda. Misalnya dulu berdoa buat orang, tidak terjadi apa-apa. Sekarang berdoa untuk orang yang kakinya panjang pendek. Tiba-tiba kita berdoa, langsung instan terjadi kakinya panjang sama rata. Nah, itu bicara urapan tidak ada yang instan. Nah, saya mau berkata, hal yang berikutnya begini. Bapak Ibu kau pelajari dari kisahnya Elisa dengan Elia itu hal yang kedua menyangkut tentang proses mentoring. Sangat menentukan apakah urapan yang turun itu full atau tidak. Nah, di momen-momen Elisa mendapatkan urapan Elia ada dalam cerita ini. Di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pasal 2 ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampai mereka di Yeriko. Pasal 2 ayat 6. Berkata Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Pasal 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ada 3 ayat
yang menerangkan bahwa Elia menyuruh Elisa pertama, dia bilang, saya mau ke Betel. Nah, terus yang kedua dia bilang, saya mau ke Yeriko. Yang ketiga dia bilang, saya mau ke Sungai Yordan. Ya, intinya dia tuh mau pergi sendiri, dia mau terpisah. Tapi saya lihat di sini memang tidak dicatat apa alasan Elia melakukan itu. Tetapi yang saya lihat adalah sikap dari seorang Elisa yang menjadi muridnya. Dia itu tidak mau ditinggal. Apalagi dia sudah dengar dari nabi-nabi bahwa mentornya ini akan terangkat ke sorga. Ya, jadi Elisa ini tidak mau meninggalkan mentornya begitu saja. Dia sudah ikut selama 8 tahun. Dia berharap dia mendapatkan sesuatu dari mentornya. Nah, harusnya para murid-murid juga begitu. Berharap mendapatkan sesuatu dari mentornya. Berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu memang tidak salah. Sudah ikut dengan setia selama 8 tahun. Nah, saya mau berkata, selama proses mentoring, kira-kira saya mau bertanya, apakah Anda dikenal sebagai murid yang setia? Atau Anda dari satu mentor ke satu mentor? Dengar baik, saya berkata, apakah Anda ada satu mentor ke satu mentor? Artinya, di mentor A, Anda cuma hanya setahun. Di mentor B, Anda hanya setengah tahun. Di mentor C, Anda cuma hanya berapa bulan. Itu kenapa? Karena dalam proses mentoring, Anda tidak bisa mentoring. Anda gampang tersinggung, Anda tidak bisa dikoreksi, dan Anda merasa diri Anda benar dan mentor Anda salah. Itulah sebabnya saya bilang, proses mentoring sangat menentukan urapan yang Anda dapat itu full, turun full atau tidak. Nah, banyak orang dalam proses mentoring mereka gagal. Mereka gimana ya? Mereka cuma mau urapannya, tapi mereka nggak bisa dididik oleh Tuhan. Nah, itu bermasalah. Urapan itu seperti khotbah saya yang sebelumnya adalah gini, urapan itu Tuhan berikan buat orang yang dia percayakan. Kalau misalnya Tuhan nggak percayakan buat orang itu, Tuhan kasih urapan yang powerful, dahsyat dan sebagainya, nanti urapan itu disalah dipakai hanya karena orang itu temperamen dan emosi, hanya dipakai untuk mengutuk orang dan sebagainya. Nah, saya mau berkata di sini, proses mentoring itu sangat menentukan apakah Anda dapat urapan itu turun full atau tidak dari mentor Anda. Jadi kalau misalnya di dalam proses mentoring kita, mari kita sungguh-sungguh dalam di mentoring oleh mentor kita. Mari kita seperti kayak Elisa, kita ikut mentor kita dengan setia selama bertahun-tahun. Nah, saya percaya nantinya kita akan mendapat itu dari Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang terakhir, yang ketiga begini. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu ada sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Nah, ini artinya urapan itu dari Tuhan. Dia kan minta 2 bagian dari rohnya, yaitu double anointing dari Elia. Jadi Elisa minta double anointing. Nah, saya mau berkata urapan itu dari Tuhan. Jika kita percaya bahwa Tuhan bisa memberikannya, maka kita akan menerima. Jika kita tidak akan menerimanya. Maka daripada itu Bapak Ibu terkasih, kita nggak perlu merasa kecewa atau gimana. Kita harus percaya bahwa urapan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengurapi si A, si B, si C untuk kemuliaannya, masakan Tuhan tidak bisa mengurapi kita untuk kemuliaannya. Saya percaya Tuhan mau memakai Anda, Bapak Ibu terkasih, mau memakai Anda, anak muda, untuk menjadi alat dan perpanjangan tangannya. Tetapi dengar dulu, ada prosesnya. Nah, kalau kita percaya urapan itu dari Tuhan, dan kita percaya Tuhan bisa memberikannya pada kita, maka kita akan menerimanya. Puji Tuhan. Saya sudah menjelaskan dari awal sampai sekarang, dan saya berdoa supaya Bapak Ibu memahami bahwa urapan itu tidak ada instan. Memang ada yang namanya impartasi urapan, tetapi yang saya tahu itu cuma sekejap. Yang bertahan lama adalah Anda di dalam selama setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, Anda menjalani pergaulan Anda dengan Tuhan. Anda
hidup dalam proses mentoring. Dan kemudian Anda percaya bahwa Anda bisa mendapatkan urapan itu dari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan itu dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.